Dewan Juri yang terhormat, permasalahan yang terjadi saat ini, spesifiknya di Indonesia, adalah kebebasan berpendapat warga negara Indonesia yang dihargai oleh negara tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Kita ketahui, Indonesia adalah negara demokrasi yang mana mempercayai kebebasan berpendapat merupakan hak asasi dari setiap manusia. Namun, kebebasan berpendapat yang bertujuan untuk kebaikan negara seringkali berujung pada anarkis, kerusuhan, bahkan hal-hal yang dicita-citakan dalam kebebasan berpendapat seringkali tidak tercapai. Ini tentunya dikarenakan pendapat yang diberikan tidak berdasar dan tidak memahami permasalahan yang sedang terjadi. Salah satunya adalah mahasiswa yang mengikuti mimbar bebas tanpa memahami substansi lebih mendalam. Mimbar bebas merupakan salah satu bentuk wadah dari kebebasan berpendapat yang ada di negeri ini. Berdasarkan UU nomor 19 tahun 1998 pasal 1 ayat 6 yang berbunyi, mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas, terbuka, tanpa tema tertentu. Namun Dewan Juri yang terhormat, perlu diingat, kebebasan berpendapat adalah mengeluarkan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab. Dewan Juri yang terhormat, jika tidak memahami substansi secara mendalam, lalu apa dasar pikiran yang diberikan oleh mahasiswa dalam bentuk pendapat dalam mimbar bebas tersebut? Inilah mengapa alasan kami menyetujui mosi perdebaran kali ini, yaitu Dewan ini menyesali mahasiswa yang ikut aksi mimbar bebas tanpa memahami substansi lebih dalam. Di posisi kami membawa dua argumen untuk memenangkan perdebatan kali ini. Yang pertama adalah mengapa seharusnya mahasiswa memahami substansi lebih dalam sebelum mengikuti mimbar bebas. Dan yang kedua adalah bagaimana jika mahasiswa tidak memahami substansi lebih dalam sebelum mengikuti mimbar bebas. Memasuki poin pertama argumen kami, layer pertama, mahasiswa adalah orang-orang akademisi yang tentunya terbiasa dengan literasi. Bukanlah hal asing bagi mereka untuk memahami substansi lebih dalam suatu permasalahan sebelum mengikuti mimbar bebas. Bangku perkuliahan membentuk konstruksi berpikir mahasiswa dalam melihat kebenaran pada permasalahan sehari-hari Dewan Juri yang terhormat. Artinya, membaca suatu permasalahan secara mendalam dan komprehensif bukanlah suatu permasalahan bagi mahasiswa. Lalu di layer kedua adalah selaras dengan 3 fungsi mahasiswa, yaitu salah satunya adalah Iron Stock, yang mana mahasiswa dapat memperkaya diri dengan pengetahuan baik berkenaan dengan akademisi maupun permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Artinya, memahami substansi lebih dalam merupakan pengimplementasian mahasiswa terhadap fungsi tersebut. Lalu di layer ketiga adalah saat ini kita sudah memasuki yang namanya era digital. Artinya, akses informasi sudah sangat mudah kita dapatkan. Jangkauan mahasiswa dalam mendapatkan informasi semakin dekat dan mudah. Jikapun dirasa sulit bagi mahasiswa memahami permasalahan yang ada, tentunya akan dengan mudah bagi mereka untuk berdiskusi dengan mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia melalui sosial media. Lalu, poin argumen kedua kami, Dewan Juri yang terhormat, jika pemahaman mahasiswa yang tidak mendalam akan membawa mereka terhadap kesesatan berpikir. Mahasiswa yang diyakini oleh rakyat bahwa apa yang mereka perjuangkan itu demi kebenaran dan kebaikan di dalamnya. Namun, jika mahasiswa sendiri tidak memahami konteks secara mendalam, akan sama halnya mahasiswa tidak memahami esensi dari mimbar bebas tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Mimbar bebas adalah wadah untuk saling menyampaikan buah pikiran dalam bentuk pendapat. Pemikiran-pemikiran yang kritis, demokratis, dan konstruktif akan lahir pada pola pemikiran mahasiswa yang memahami permasalahannya. Dengan mahasiswa memiliki pemahaman secara mendalam, artinya mahasiswa memiliki dasar dan landasan berpikir yang kuat. Berbeda jika tidak, maka mahasiswa akan mudah tergoyah dan pemikirannya tidak kuat, sehingga akan sangat mudah bagi mahasiswa diintervensi dan membawa mereka pada kesesatan berpikir. Meyakini permasalahan dan dampak dari mosi perdebatan ini, kami mengajukan proposal terbaik kami, yaitu dalam menyelesaikan permasalahannya ini, yaitu dengan membuka, memperkuat, dan meluaskan informasi tentang substansi permasalahan di kalangan mahasiswa, yang dimana BEM ataupun lembaga pers mahasiswa dapat memfasilitasi mahasiswa seperti menyediakan infografis, e-book, sosialisasi, ataupun membuka kelas pemahaman. Dengan begitu Dewan Juri yang terhormat, esensi dari mimbar bebas akan tercapai dan pemahaman mahasiswa akan menguat. Karena itu, dengan bangga kami mendukung mosi perdebatan kali ini. Terima kasih.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia mengatur hak untuk mengeluarkan pendapat yang seluas-luasnya bagi semua rakyat Indonesia. Belakangan ini banyak sekali gerakan-gerakan mahasiswa, salah satunya dalam bentuk mimbar bebas untuk menyatakan pendapat dan juga sumbangsi suara mereka sebagai masyarakat intelektual. Tetapi sayangnya banyak sekali adanya penolakan-penolakan dari beberapa oknum yang sehingga menyebabkan banyak halangan bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat mereka. Bentuk-bentuk mimbar bebas sendiri banyak sekali ya, ada berbentuk pertanyaan, mempertanyakan, ataupun saran, kritik, pendapat, bahkan sikap penolakan. Status quo yang terjadi dalam masyarakat mimbar bebas berhasil menarik perhatian masyarakat sehingga menjadi titik awal perjuangan demokrasi dan juga keadilan di Indonesia. Dalam perdebatan kali ini saya akan membuktikan bahwasanya mimbar bebas yang dilakukan oleh mahasiswa pun belum mengetahui substansi secara mendalam, mempunyai sangat banyak dampak positif dan tidak melanggar hukum sama sekali. Maka dari itu dengan tegas saya menyatakan saya menolak meski perdebatan kali ini. Dewan ini menyesali adanya mahasiswa yang ikut mimbar bebas tanpa memahami substansinya lebih dalam. Dewan juri yang terhormat, ada dua argumentasi yang akan saya sampaikan untuk mendukung standing position saya pada hari ini. Yang pertama adalah mimbar bebas yang dilakukan oleh mahasiswa adalah bentuk respon positif terhadap isu dan kejanggalan di negara ini. Dewan juri yang terhormat, kami sangat meyakini mimbar bebas yang dilakukan oleh mahasiswa itu berangkat dari keresahan dan juga ketidakadilan di masyarakat serta untuk murni menegakkan inti demokrasi, yaitu menyatakan pendapat. Dewan juri yang terhormat terkait mengkaji atau tidak memahami substansinya lebih dalam atau tidak, menurut Profesor Rocky Gerung dalam wawancara di CNN Indonesia, itulah bukan ranah mahasiswa, melainkan ranah pemangku kebijakan. Bagaimana mereka membuat kebijakan itu sebaik-baik mungkin sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang di masyarakat, tidak membuat rancu kabar yang ada di masyarakat. Dewan juri yang terhormat, maka dari itu kami sangat meyakini mimbar bebas yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah adanya kerancuan, adanya ketidakadilan, adanya kejanggalan terhadap kebijakan yang dibuatkan oleh stakeholder. Dewan juri yang terhormat, maka dari itu kami sangat meyakini mimbar bebas yang dilakukan oleh mahasiswa itu berangkat dan juga ditunggangi oleh demi menegakkan keadilan bagi masyarakat. Dewan juri yang terhormat, oleh karena itu saya contohkan undang-undang Omnibus Law, bagaimana kejanggalan-kejanggalan yang ada, jumlah halaman yang berbeda-beda, ketidakbulatan suara dari DPR untuk menetapkan undang-undang tersebut. Begitu juga dengan kejanggalan-kejanggalan yang ada di pasalnya. Dewan juri yang terhormat, saya meyakini wajar saja jika mahasiswa itu mempertanyakan, mengkritik, bahkan menolak undang-undang tersebut. Oleh karena itu saya menyetujui bahwasanya respon positif ini telah memenuhi salah satu peran mahasiswa, yaitu sebagai social control. Dewan juri yang terhormat. Yang kedua adalah mimbar bebas yang dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai magnet positif bagi lingkungan. Magnet positif seperti apa? Dewan juri yang terhormat, saya meyakini mimbar bebas yang dilakukan oleh mahasiswa mampu menjadi penarik perhatian masyarakat. Dewan juri yang terhormat, yang pertama bagi masyarakat mahasiswa sendiri. Mahasiswa yang tadinya pasif, dengan adanya mimbar bebas yang dilakukan oleh mahasiswa lainnya pun dengan substansi yang kurang mendalam akan menjadi tahu adanya kejanggalan yang sedang terjadi di negara ini. Mereka akan menganalisis dan juga bahkan ikut dalam mimbar bebas tersebut setelah mereka mengetahuinya. Yang kedua bagi masyarakat lingkungan sekitar. Masyarakat lingkungan sekitar akan memahami dengan adanya mimbar bebas yang dilakukan oleh mahasiswa di tempat umum, mereka akan tahu adanya kejanggalan yang terjadi di negara ini. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya bagi akademisi, politikus, pakar hukum dan juga opini publik lainnya, mimbar bebas yang dilakukan oleh mahasiswa akan menjadi opini publik sehingga lama-kelamaan akan didengar oleh para stakeholder. Dewan juri yang terhormat, maka dari situ mimbar bebas yang dilakukan oleh mahasiswa dengan berbentuk pertanyaan, pernyataan sikap, pendapat maupun yang lainnya itu akan terdengar oleh para stakeholder. Nah, Dewan juri yang terhormat, harapannya setelah didengar mereka akan mendapatkan respon dari para stakeholder. Saya contohkan rancangan undang-undang KUHP pada tahun 2019. Bagaimana mimbar bebas yang dilakukan oleh mahasiswa dari semua universitas yang ada di Indonesia, di semua daerah yang ada di Indonesia itu mendapatkan respon positif oleh pemangku kebijakan yang langsung dari Presiden Joko Widodo pada tahun itu. Tepatnya tahun 2019 itu respon yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah menunda rancangan undang-undang KUHP. Dewan juri yang terhormat dan juga Presiden Joko Widodo mengapresiasi gerakan-gerakan mahasiswa itu sebagai masukan dan juga kepedulian terhadap negara ini. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya kita akan melihat dampak dari mahasiswa jika harus memahami substansi terlebih dahulu sebelum melakukan mimbar bebas. Yang pertama adalah potensi tidak adanya mimbar bebas dan gerakan-gerakan mahasiswa yang lainnya itu tidak ada karena mengkaji dan juga memahami itu bukan substansi mahasiswa sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua adalah jika dibutuhkan gerakan-gerakan secara cepat, maka kita akan terlambat dalam melakukan gerakan tersebut. Jika ada penyimpangan, maka penyimpangan tersebut akan terjadi terlebih dahulu. Dewan juri yang terhormat, yang ketiga adalah mencederai inti demokrasi. Kita tahu bahwasanya Indonesia memberikan kebebasan berpendapat. Jika kita harus mengatur pendapat yang mereka katakan terlebih dahulu, itu artinya telah mencederai demokrasi yang ada di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, atas dasar itulah kembali lagi saya menegaskan posisi saya pada hari ini, yaitu menolak musti perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini menyesali adanya mahasiswa yang ikut mimbar bebas tanpa memahami substansinya lebih dalam. Lebih jelasnya, seharusnya Dewan ini mengapresiasi gerakan mahasiswa yang merupakan kepedulian, respon positif dan juga magnet positif bagi lingkungannya. Terima kasih.
Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya, Fadila, sebagai pembicara ketiga akan menarik benang merah kesimpulan berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini menyesali mahasiswa yang mengikuti aksi mimbar bebas tanpa memahami substansi lebih dalam. Bagaimana dalam hal ini, baik tim pro maupun kontra yang telah menyatakan pendapat dan argumennya masing-masing. Pertama, adapun latar belakang dari status quo yang menjadi alasan pihak pro mendukung mosi ini adalah Tim Pro percaya bahwa mimbar bebas sebagai wadah yang diberikan secara bebas kepada masyarakat, spesifiknya mahasiswa, idealnya harus menjadi tempat untuk berdiskusi mengenai problematika yang terjadi di Indonesia. Namun sayangnya saat ini di Indonesia masih banyak mahasiswa yang gagal memahami substansi pembicaraan dalam aksi mimbar tersebut. Yang padahal Dewan Juri yang terhormat, ketika mimbar bebas itu terjadi, hak kebebasan berpendapat yang dimiliki mahasiswa tersebut sudah seharusnya dipertanggungjawabkan. Apabila mahasiswa yang mengikuti mimbar bebas tidak mengetahui substansinya, maka tujuan dari kegiatan mimbar bebas akan sulit tercapai. Adapun ada dua argumentasi pokok yang diberikan oleh tim pro. Yang pertama, mereka percaya bahwa apabila substansi pada kegiatan mimbar bebas tidak dipahami, maka akan membawa para mahasiswa tersebut pada kesesatan berpikir, yang mana mahasiswa yang tidak memiliki kelandasan berpikir yang kuat akan mudah terpecah-pecah dan mudah diprovokasi. Yang kedua adalah mereka percaya bahwa tidak ada alasan yang urgent bagi mahasiswa untuk tidak memahami substansi secara mendalam sebelum mengikuti mimbar bebas. Hal tersebut disebabkan mahasiswa adalah akademisi yang mana selama bangku perkuliahan sudah seharusnya membentuk ataupun memiliki konstruksi berpikir yang bagus dalam menilai suatu kebaikan ataupun kebenaran, sehingga tim pro mengajukan sebuah solusi, yaitu berupa setiap BEM ataupun lembaga pers kampus akan menyediakan informasi secara luas terkait bahan literasi sebelum mengikuti mimbar bebas. Yang selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, berbeda dengan tim kontra, tim pro, tim kontra menjelaskan bahwa latar belakang munculnya mosi ini adalah Indonesia yang sebagai negara pemerintahan demokrasi, yang mana seluruh masyarakat, spesifiknya mahasiswa, mempunyai hak yang sama ataupun setara dalam mengemukakan sesuatu. Saat ini ada beberapa oknum yang merasa terancam dengan aksi mimbar bebas, sehingga ada banyak hambatan bagi mahasiswa untuk menegakkan nilai demokrasi tersebut, yakni kebebasan berpendapat. Pihak kontra telah membuktikan bahwa mahasiswa yang kurang memahami esensi dari topik aksi mimbar bebas tersebut mempunyai dampak yang bagus dalam menegakkan nilai demokrasi. Terdapat dua argumentasi utama yang dibawakan tim kontra, yaitu tim kontra percaya bahwa meskipun ada mahasiswa yang tidak mempelajari secara mendalam mengenai substansi aksi tersebut, mereka tetaplah pihak yang telah memenuhi tugas sebagai government controller atau pengendali pemerintah, sehingga aksi mimbar bebas ini tetaplah bentuk respon positif terhadap apa yang terjadi di pemerintah. Selanjutnya, argumentasi mereka adalah mereka percaya bahwa mahasiswa yang mengikuti mimbar bebas meskipun belum memahami substansinya tetaplah merupakan perwujudan dari magnet positif bagi tegaknya demokrasi di Indonesia, sehingga tim kontra telah mengajukan sebuah solusi berupa seharusnya setiap aksi mimbar bebas yang telah dilakukan oleh mahasiswa tetaplah harus diapresiasi oleh pihak pemerintah meskipun mereka masih belum memahami substansinya lebih dalam. Baik Dewan Juri yang terhormat, itu saja dari saya. Terima kasih.